Tapi itu bukan menjadi alasan. Yang menjadi permasalahan adalah organisasi itu tidak mau mengembangkan inovasi. Betul. Terkadang organisasi itu dia lebih condong ke senioritas. Nah, itu namanya kita toxic relation. Halo Bek, Halo gimana juga. kabarnya? Alhamdulillah Ini sehat. BTW kita recordnya malam ya, Nggak apa-apa. dan ini udah di record gitu. Oh, udah direkod ini. Ya malam gini kamu belum tidur emang? Kalau aku sendiri belum jamnya. Oh, emang gak ada kegiatan lain besok gitu kan? Kebetulan nggak Kalau ada. kita tahu di kampus kita ini kan minggu-minggu ini adalah minggu apa namanya, Minggu kuliah tenang. pengganti ya, Kuliah kuliah pengganti pengganti sama banyak. waktu tenang. Ya aku sendiri BTW besok itu ada kuliah pengganti sekitar cuman satu sih kayaknya, satu Satu mata matkul. kuliah. Hmm, Ya oke. Mungkin kita langsung masuk ke topik aja ya. boleh, boleh. Jadi memang aku sengaja nih teman-teman Penasaran ini. undang temanku ini, tapi sebelum itu mungkin bisa perkenalan dulu, Bek. Halo guys, kenalin aku Ihsanul Baihaqi. Mungkin teman-teman aku lebih sering nyapanya itu Beki. Kalau dosen itu biasanya nyapanya Baihaqi, Mas. Oh, by Heki, nama Baihaqi. belakangnya Nama jadinya gitu belakangnya. ya. Karena susah kalau huruf Beki itu. Gitu. Oke, tapi ya itu ya teman-teman dari awal aku kenal tuh aku manggil Beki ini Ihsan. Karena ya Heeh, kita tahu kalau nama panggilan itu dari nama depan, tapi ya setelah kita kenal gitu, setelah kita lama gitu di betul. kampus maupun di asrama gitu, aku manggilnya dan teman-teman banyaknya manggilnya Beki gitu ya. Iya, betul, Bhaki Mas. dan diambil dari B B sama Ki. Ki. Oh, jadi dua dua huruf ya. Bisa dua huruf, bisa BEKI. Oh, oke oke. Lebih simpel lah gitu. Oke, siap siap siap. Oke, langsung aja mungkin aku mau ngobrolin sesuatu nih, Bek, dan Boleh. mau tanya-tanya ke kamu kan. Tanya apa ini? Aku sendiri tahu gitu bahwasanya di semester sekarang semester berapa, Bek? Semester 4. Oh ya, tadi belum nyebutin. Oh Sekarang iya, di semester mungkin 4 terus kemudian fakultasnya AA. apa gitu. Kebetulan aku sama kayak Ezi, itu semester 4 di Fakultas Hukum, jurusannya jurusan hukum. Mungkin fakultasnya sebelahan sama jurusannya Ezi. Ya kan? Emang iya? Enggak lah, jauh lah kalian. Kamu kan Oh samping iya. lapangan bola itu kan. Oke, Bek, mungkin ini nggak cuma aku ya, teman-teman juga tahu bahwasanya kamu itu adalah salah satu mahasiswa yang dikenal sibuk-sibuk dalam artian positif ya. Kamu mungkin Alhamdulillah. mengikuti kegiatan di luar selain perkuliahan gitu, entah organisasi ataupun klub ataupun ya intinya kegiatan selain kegiatan Kegiatan perkuliahan. perkuliahan. Ya, Alhamdulillah, Mas. dan kira-kira saat ini ada berapa dan mungkin ya kalau kamu boleh sepil apa aja gitu kegiatan Iya, maupun organisasinya gitu di luar ini ya apa yang namanya kampus di luar kampus. perkuliahan gitu maksudnya Kalau disebutin. untuk organisasi itu mungkin nggak sebanyak sebelumnya, Ah, karena aku sudah memporsikan apa namanya target tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Jadi tahun pertama itu aku banyakin nih di organisasi, aku explore banyak semua kegiatan, semua yang aku explore ini, aku ambil value-value-nya. Kira-kira aku ikut A itu value-nya apa yang ingin aku ambil, ikut hmm. B value-nya apa yang aku ambil. Jadi nggak asal ikut, kayak kalau bahasa sekarang tuh FOMO lah, Ya ikut-ikutan. FOMO ngikut orang aja Ikut orang gitu, aja. orang ikut masuk organisasi ini, orang ikut masuk kegiatan Ya, ini dia ikut gitu ikut. karena oh biar kelihatan aja ada keinginan atau Betul. hal lain gitu. Oke. Kalau aku dari awal tuh pertama masuk namanya FKPH. FKPH FKPH itu itu Forum Kajian Penulisan Hukum. oh, dia berarti fokusnya ke Fokusnya penulisan aja enggak publik. enggak enggak cuma ke penulisan, tapi banyak hal di sana itu terkait lingkungan diskusi hukum, kemudian debat, penulisan, kajian, Ah, dan itu menjadi wadah pertamaku ketika masuk ke FH. berarti relate ya sama apa yang kamu ambil ya Betul. di prodi gitu kan. Karena kamu ngambilnya prodi hukum, jadi kamu juga ikutnya ya Iya, ya salah satunya adalah salah satunya yang FKPH satu buat linear, menunjang menunjang ini skill yang kamu skill bakal dasar lah. skill dasar hukum itu ya. Betul. Oke. Kemudian Terus kan ini apa namanya FKPH. Nah, selain FKPH itu aku kedua masuk namanya KPS. KPS KPS itu tuh Komunitas Peradilan Semu. oh dia komunitas. Iya, Nah, ini komunitas. apa nih berfokus pada apa nih Itu kegiatannya dua apa? organisasi ini sama-sama UKM. Ah, UKM. Sama-sama Oke. UKM. Kalau KPS itu ranahnya ke peradilan. Jadi ke peradilan semu, praktek peradilan. Itu aku di tahun awal. Nah, kemudian untuk periode ini, tahun ini aku udah nggak
di KPS. Udah nggak di KPS, ibaratnya udah meminimalisir agenda-agenda apa aja yang sekiranya dapat aku tuangkan untuk kreativitas ataupun implementatif yang dapat dilakukan. Oh, Kayak oke gitu. oke. Itu kan relate banget sama Ah, apa namanya hukum ya. Mungkin betul. ada organisasi lain yang nggak bersinggungan dengan hukum, Nah, ada mungkin. ada. Jadi aku membagi organisasi itu sesuai dengan apa yang aku inginkan. Nah, misalkan nih, Oke. organisasi yang basicnya internal kampus sama eksternal kampus. Oke. Dan organisasi yang sifatnya pengabdian masyarakat, kemudian organisasi yang sifatnya skill kita untuk ke apa namanya, marketing, mempromosikan diri, personal branding. Nah, pertama masuk ke pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini aku ikut namanya Al Azhar Islamic Center. Al Azhar Islamic Center Betul, itu di Jogja. itu masih di kampus, tapi ranahnya ke pengabdian masyarakat sosial. Oke. Seperti itu. Kemudian aku ikut namanya Markom, Marketing and Communication Fakultas Hukum. Nah, kenapa aku ikut Markom? Wah, itu kayaknya kita hampir Kita sama hampir ya, sama. cuman beda Tapi fakultas. ada value yang aku ambil di situ. Oke. Value-nya apa? Karena di Markom ini kita belajar bagaimana kita memarketkan atau memasarkan sesuatu. Betul, benar-benar. Bagaimana membuat orang itu percaya atau tertarik pada sesuatu. Nah, value yang aku ambil bagaimana aku bisa mengenalkan diriku, mempersonalkan, ibaratnya personal branding lah. Ya, jadi kita juga bisa belajar bagaimana cara personal branding ya di Betul, Markom itu. lewat Karena Markom kan di situ. pertama kita harus mempromosikan fakultas gitu biar betul. orang tertarik, biar orang masuk fakultas kita. Kedua juga kita punya personal branding gitu loh masuk situ kan. Menyisipkan cara kita apa ibaratnya mengenalkan fakultas dan juga itu bisa diimplementatifkan kepada diri kita. Betul banget. Oke. Terus yang eksternal ini aku ikut namanya IMM. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke. Kenapa aku ikut eksternal? Karena eksternal ini kan dia cakupannya nggak cuma di kampus, tapi cakupannya itu sampai macam-macam kampus bahkan seluruh Indonesia. Jadi ketika kita ibaratnya membawa nama kata apa ya, join IMM ataupun ikatan tersebut di berbagai kampus itu kan kita bakal dikenal. Ya. Oh, anak IMM nih. Langsung apa ya, pembahasan ngobrol kita tuh langsung satu jalan, satu track lah. Ya. Akhirnya relasi dari berbagai macam kampus itu aku dapatkan dari situ, dari UIN, UAD, UGM, UNY, bahkan luar Jawa. Itu aku dapat relasinya dari IMM. Tapi kamu satunya. Ini ikutnya yang cabang Jogja ya, tapi sebenarnya ini nasional ya, gitu. Nasional. Ada misalkan kumpul di mana satu daerah itu betul. Nasional, tapi yang ini kamu ikut forumnya yang Yogyakarta. Ya kan? Aku yang Jogja, terus dibagi lagi ada namanya Sleman. Okay. Terus ada nyabang lagi di UII. Di UII. Oke, lumayan banyak ya turunannya. Lumayan banget, gitu lah. Alhamdulillah. Oke, kira-kira nih dari kegiatan atau organisasi yang kamu ikutin internal maupun eksternal, buat kamu sendiri urgensinya apa sih? Atau juga kamu bisa sampaikan ke teman-teman, kenalin bahwasanya tuh ya sekarang kan statement banyak juga yang mengatakan gak usah masuk ke organisasi lah karena gak penting, toksik segala macem. Mungkin bisa bisa membantu untuk meluruskan pandangan kita atau kita punya pandangan lain tentang organisasi ini dan pandangan kita ini lebih berseberangan terhadap tadi statement tadi gitu. Jadi gini, Mas Hezi sama teman-teman yang ada di YouTube ya ini ya. Ya, YouTube ataupun channel lain, maksudnya kanal lain. Organisasi ini menurutku pribadi itu sangat memiliki benefit atau manfaat yang sangat luar biasa. Kenapa? Manfaat yang aku ambil itu mungkin berbeda stigma atau pemikiran dari orang-orang kayak gitu. Jadi ada yang namanya orang materialis dan non materialis. Nah, materialis itu kan biasanya orang menganggapnya hanya sekedar uang. Iya, betul. Tapi aku mengubah konsepnya. Materialis di sini aku rubah menjadi apa yang bisa aku dapatkan dari sana, dari organisasi itu. Kan tadi aku udah disebutkan, organisasi yang aku sebutin itu punya channelnya masing-masing, arahnya masing-masing. Nah, di arah yang masing-masing itu, aku mencoba mengkolaborasikan apa sih yang aku butuhkan. Ya, Pertama, aku bisa ngomong kayak gini, bisa lancar, itu dari organisasi. Salah satunya. Betul. Aku bisa mempromosikan sesuatu, mempersonalkan brandingkan diri dari organisasi. Aku bisa mendapatkan, bisa nulis, bisa debat, kemudian bisa diundang menjadi khotib. Itu lewat pengabdian masyarakat, organisasi pengabdian masyarakat.
bisa debat, kemudian basic-basic hukum. Itu lihat organisasi keilmuan. Kan kalau Mas Desi pernah membaca tulisanku kan terkait judulnya organisasi keilmuan. Oke, mungkin sekalian bisa di-share apa linknya Boleh, gitu atau websitenya mungkin. boleh banget. Jadi aku pernah nulis namanya terkait organisasi keilmuan. Nah, teman-teman bisa nyari di linknya itu ada di IG, ada di bio IG-nya siapa IG-nya dulu? Ihsanul Baihaqi. Oke, IG-nya Ihsanul Terus Baihaqi itu ya di teman-teman. sana di biodata ada link ID. Nah, itu diklik aja, itu ada tulisan-tulisanku di sana. Ah, Terus kalau misalkan teman-teman mau nyari di Google, bisa cari aja Ihsanul Baihaqi, terus tambahin organisasi keilmuan. Nah, di situ aku menuliskan kenapa organisasi keilmuan ini sangat penting untuk penunjang kreativitas, kemudian skill-skill kita di jurusan lah satu ya. linear. Karena kalau cuma di kelas itu sekedar materi aja, Nggak cukup sih kalau nggak menurutku cukup. karena juga ada waktu Betul, tertentunya kan. suatu tertentu. Ya, ya. Di organisasi keilmuan ini, aku mendapatkan insight-insight yang cukup luar biasa. Betul. Karena ibaratnya gini, kamu mau ngomong di depan kamera atau ngomong berdua kayak gini, itu butuh namanya dasar-dasar. Dasar memang kita udah diambil di kelas, tapi cara menyampaikannya itu lewat organisasi. Ya betul, karena kan Gitu, Mas. kalau hanya teori juga nggak Nah, cukup ya, nggak apalagi cukup. dalam hal komunikasi, Betul. interaksi kan kita juga harus praktek gitu ya. Dengan Ah, siapa? Dengan orang lain. Kalau orang lainnya kita nggak punya wadah, ya kita juga bingung. Makanya organisasi mungkin sebagai wadah sebagai kita wadah. untuk apa ya? Untuk share pengalaman kita, Hmm. untuk apa namanya mengaplikasikan teori-teori yang kita Ya, belajar betul di sekali. kelas gitu. Nah, oke. Berarti ketika kita masuk organisasi atau kita gabung ke organisasi, itu ada value dan skill kita bisa meningkat gitu ya, Iya, Mas. bisa. Dengan apa namanya, apa yang kita inginkan, misalkan kita mungkin ingin meningkatkan public speaking gitu kan. Kita bisa salah satunya wadahnya adalah Salah satu organisasi. wadahnya. Terus mungkin kan apa namanya, relasi segala macam. Iya. Itu kan bisa lewat juga organisasi. Dan hal-hal misalkan tentang mengorganize gitu kan, leadership itu juga Leadership bisa lewat organisasi. Baik, tapi ya juga aku mau highlightnya tentang saat ini tuh organisasi, khususnya organisasi di kampus ya, itu udah mulai menurun performa dan apa ya, kualitasnya gitu, sehingga Iya. minat banyak mahasiswa juga nggak Iya mau sih, ke ini situ gitu loh, malah pengen jadi masuk perhatian juga ke ini. yang lain gitu. Kira-kira tanggapan Mas Beki atau sebenarnya peran organisasi di kampus tuh yang efektif tuh Iya, kayak iya. gimana, Mas gitu? Ini pernah aku bahas juga waktu diskusi di bareng anak UIN. Oke. Jadi ketika kami diskusi sama anak UIN, mereka juga merasakan namanya degradasi kemauan mahasiswa untuk berorganisasi. Ya, betul. Memang kita nggak bisa menyalahkan yang namanya ada MBKM, Kampus Merdeka, itu sebagai suatu positif, Ya. tapi itu bukan menjadi alasan. Yang menjadi permasalahan adalah organisasi itu tidak mau mengembangkan inovasi. Terkadang organisasi itu dia lebih condong ke senioritas. Nah, itu namanya kita toxic relation. Oke, Kita yang pernah tadi disinggung di awal ya. betul. Oke. Toxic relation ini ketika aku berdiskusi antara senior, antara junior, itu apa ya? Saling memberikan daya tampung atau daya power itu yang sangat kuat. Yang akhirnya junior itu harus mengikuti apa katanya senior. Dan ketika junior ingin memberikan perubahan, inovasi, kreativitas, kadang senior itu malah nggak mau. Ya, sebenarnya ini juga jadi Nah, budaya-budaya kolot gitu lah, yang masih harusnya beberapa organisasi bener. mempertahankan gitu. Padahal sebenarnya nggak efektif dan nggak baik juga untuk pengembangan kualitas dan skill mahasiswa Betul. gitu. Tapi itu memang nggak semua organisasi seperti Ya, itu. betul. Terkadang ada juga organisasi yang dia open mind. Open mind karena Tapi harusnya gitu sih. harusnya Iya nggak gitu. sih? Harusnya Harusnya tuh open mind harus gitu. open mind. Nggak tertutup gitu. Terus mau berinovasi, mau berkembang, nggak hanya stuck di situ-situ aja gitu. Nggak hanya mengikuti rule-rule orang-orang terdahulu gitu kan. Kan sampean tahu kan namanya organisasi itu ada ADART. Ya betul, ada Nah, ART. terkadang itu seperti ini, Mas. Senior itu selalu mengatakan, Le, Mas, Kang, itu nggak sesuai dengan ADART. Yang akhirnya orang mau berinovasi atau berubah susah, udah dicegah duluan sama yang atas. Ya. Terkadang itu yang menurutku, gimana sih kita harus merubah biar orang itu nggak selalu terkungkung pada
jalur yang apa ya, nggak tertutup lah mainnya. Karena teknologi ataupun keilmuan itu sangat berkembang dan kita harus memproklamirkan bahwa kita itu bisa lebih dari teknologi. Organisasi kan dia perkumpulan dari 2 orang atau lebih, Oke. gitu loh. Betul. Ya, oke, tadi kan berbicara soal apa namanya lingkungan yang toksik. Ah, Untuk membentuk atau untuk menciptakan organisasi sebagai lingkungan yang sehat atau lingkungan yang membangun itu mungkin dari Mas Beki seperti apa ya? kalau aku ya, Mm-mm. untuk menciptakan atau membangun itu pertama dari diri pribadi. Pertama, kita ketika ingin masuk suatu organisasi, apa dulu yang mau kita ambil? Oke, catat ya Ini teman-teman pertama, apa yang mau kita apa yang ambil. mau kita ambil? Oke, Kenapa apa yang mau kita ambil? Karena jangan jadi FOMO yang pernah disebutkan tuh. tadi. Ketika kita ikut-ikutan, ya ibaratnya ya kita mengikutin apa yang teman kita dapat, tapi kita cuman dapatnya capeknya doang. Mm-mm. Tapi kalau kita udah menentukan tujuan apa yang bakal kita ambil, ya udah itu yang kita kejar. Iya, Nah, kalau kita udah tahu tujuannya, kita bakal punya pendirian. Orang-orang yang toksik itu akan ngikutin kita malahan. iya, Karena aku punya pengalaman, aku punya pendirian bahwa kalau aku berkata A dan aku punya pendirian A dan mereka punya pendirian B, kita nggak saling adu kuat mana, tapi kita saling adu argumen dalam arti mana sih yang paling benefit nih antara punya aku atau punyamu. oke. Jadi ya tetap Nah, semua anggota diskusikan, organisasi itu boleh berpendapat, boleh berpendapat, berargumen gitu kan. betul. Asalkan nanti kita solusinya atau hasil akhirnya kita lihat dari segi benefitnya, Benefitnya efektifnya begitu kan. Itu salah satu salah satu solusinya ya solusi. begitu ya. Kemudian solusi kedua, ini yang cukup penting Mas. Kedua ini adalah bagaimana kita membentuk suatu hubungan antara partikel satu dengan partikel lain. Hmm, Kenapa aku punya partikel? Karena partikel di sini suatu hal yang sangat kecil. Pertama, hubungan antara kita dengan teman, hubungan kita dengan lawan. Maksudnya lawan di sini orang yang tidak sependapat, mereka yang mencerca kita, mencemooh, yang terkadang alah lu sok sibuk, alah lu sok kayak nyari kesibukan, padahal kita udah punya tujuan seperti ya. yang di awal tadi. Ah, Kita harus bagaimana kita menyelaraskan atau hubungan kita harus baik kepada teman, pada lawan yang mencemooh tadi, sama yang atas kita kayak dosen. Karena kenapa? Hubungan ini akan menjadikan personal dirimu itu sangat kuat. Ibaratnya ya, kamu ini bisa ngomong di depan orang, bisa ngomong di depan kamera, atau jadi khotib, penceramah, kultum, ataupun pengisi acara. Orang lain ketika punya hubungan yang baik, maka dia akan menjadi power yang ada di atas. Nah, ketika dia udah punya power, dia bakal bisa merubah lingkungannya. betul sih. Dua Intinya poin ya, itu yang ya bagaimana kita berinteraksi dan komunikasi berinteraksi. dengan orang lain itu secara baik gitu kan. Ah, Enggak secara kita misalkan kalau di sini memaksa ah, ataupun ah, kita punya kehendak dan kehendak kita itu harus dituruti ya, oleh semua anggota. Enggak, tapi betul. kita harus memberikan kesempatan bagi setiap anggota Ah, untuk ah, sama-sama kita bisa berdiskusi, menyimpulkan, mencari ya, solusinya dalam setiap masalah yang nantinya akan selalu ada gitu yang dihadapi betul oleh banget. setiap organisasi. Oke, mungkin yang terakhir closing statement dari Mas Beki. Kalau closing statementku ya, teman-teman ketika mau masuk dalam organisasi ataupun di kegiatan apapun lah, event yang sekiranya ada di depan mata, Hmm, jangan mau atau jangan terlalu suka langsung ambil lah iming-iming yang dibilang sama senior. Karena senior tuh seringkali mengiming-imingin kita promosi ataupun jabatan. Tapi sebelum kita mengambil, teman-teman ketika masuk dalam suatu organisasi, pikirkan terlebih dahulu apa tujuan teman-teman masuk di situ. Kemudian apa dampak yang ingin teman-teman berikan kepada orang lain. Karena ada 2 quotes yang selalu aku pegang. apa tuh? Pertama quotes bahasa Arab sama kedua quotes bahasa Inggris. Menarik nih Kalau teman-teman. dalam bahasa Arab kan khairunas anfa'uhum linnas. Oke. Tentunya bagaimana kita bisa memberikan bermanfaat kepada yang lain. Yang kedua, you are what you think. Ini aku dapatkan ketika
Pak Imam Mujiono, salah satu motivator internasional. Teman-teman Pak bisa Imam cari. kebetulan di-mention ya sama mahasiswanya Mas Beki gitu. Kalau misalkan Pak Imam nonton, Iya, ya alhamdulillah berkat Pak Imam alhamdulillah banget. Beki bisa sampai di titik ini. Oke. Ya. Jadi you are what you think. Ketika kita memikirkan, aku ingin jadi public speaker yang baik, maka aku harus berusaha mencari wadahnya. Dan wadahnya itu, dan aku bisa memberikan bermanfaat kepada yang lain. Jadi dua hal ini saling bersangkutan. Itu yang akan aku berikan. Oke, insightful banget. It's very beneficial gitu Iya. buat sesi kali ini, buat episode kali ini. Dan ini juga menjadi salah satu apa ya, acuan buat teman-teman. Misalkan teman-teman ragu nih ikut organisasi atau enggak, kira-kira Iya. efektif apa enggak, dan kira-kira organisasi itu dapat membangun teman-teman ke apa ya, ke skill yang lebih baik, ke hal-hal positif atau bagaimana. Ini tadi bisa di apa namanya, bisa ditonton ulang, kemudian nantinya teman-teman juga bisa mengaplikasikannya Iya. begitu ya. Oke, Mas Beki, makasih banget gitu udah mau join gitu ya. Sukses selalu Mas Ezi. Oke, dan pokoknya makasih banget malam-malam kita tag itu Mas Beki mau banget gitu. Padahal Santai-santai, enggak apa-apa. ini waktu tidur gitu ya. Oke. Jam-jam istirahat itu nanti. Oke, Mas. Oke, sekali lagi makasih.